Saudara-saudari yang terkasih, rekan-rekan muda sekalian, kalau kita merenungkan peristiwa seputar kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, barangkali kita punya kesan Allah itu melaksanakan karyanya tampaknya tidak adil. Mengapa tidak adil? Karena Dia adalah Allah yang besar, hendak melaksanakan karya yang besar untuk menyelamatkan manusia dan dunia ini, tapi dengan melibatkan orang-orang yang kecil dan sederhana. Dia ingin melaksanakan karyanya yang besar, tapi dalam situasi yang serba terbatas. Tidak adil, karena akan banyak juga orang yang akan merasa diperlakukan secara tidak adil. Paling tidak Maria dan Yusuf. Tapi para saudara-saudari, itulah Allah. Keadilan Allah itu sedemikian rupa sampai kita seolah-olah tidak sanggup untuk melihat bahwa itu adalah adil. Adil bukan soal bahwa kita ini merasa sanggup untuk memikulnya. Adil bukan berarti soal bahwa hak-hak kita terpenuhi. Tapi adil itu adalah bahwa apa yang dikehendaki Tuhan terlaksana. Saudara-saudari yang terkasih, pada perikop Injil hari ini ditampilkan seorang pribadi yang tulus hatinya dan tidak berdusta, yaitu Santo Yusuf. Apa yang kita dengarkan dalam perikop ini adalah bagian kecil dari perjalanan Santo Yusuf nantinya. Ada banyak peristiwa nanti di mana Santo Yusuf itu memang merepresentasikan seorang pribadi yang tulus hatinya. Siapa yang tahu, siapa yang mau coba menerima calon istrinya ini yang sudah mengandung, yang notabene dalam kehidupan, dalam tradisi bangsa Yahudi itu sudah di depan mata hukumannya. Bukan hanya mencemarkan nama, tapi itu sama dengan memberikan dirinya sendiri pada penghakiman secara sepihak dan bahkan akan mengorbankan dirinya sendiri. Maka Yusuf itu berusaha untuk menampilkan dirinya sebagai seorang yang tulus hati dari sisi manusiawinya sampai ke level yang lebih tinggi sisi ilahinya. Dia pertama-tama hanya ingin menyelamatkan Maria. Sudah, karena kita sudah bertunangan, saya ceraikan saja dia supaya tidak terjadi apa-apa. Supaya calon istri saya ini tidak terjerat hukum, saya juga tidak tercemar namanya. Dan terutama saya yakin para saudara-saudari, Yusuf takut akan Yahweh, maka dia tidak mau melakukan itu. Maka dia ingin menceraikan saja. Menceraikan tampaknya adalah keadilan, menyelamatkan mereka berdua. Tapi bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Maka ketika Tuhan bersabda, jangan takut, ambil Maria sebagai istrimu. Menarik para saudara-saudari, Yusuf melakukannya. Saudara-saudari, menjadi orang yang tulus hati itu seringkali dipandang naif. Tulus, ketika kita tulus seolah-olah kita menjadi korban dari banyak penyelewengan orang lain atau manipulasi dari orang lain. Tapi sebenarnya para saudara-saudari, tulus itu adalah keutamaan. Pertanyaannya adalah kepada siapa kita tulus hati? Kepada siapa kita menyatakan ketulusan dan ketaatan, itu kuncinya. Kalau kita tulus kepada orang yang salah, maka ketulusan kita menjadi sia-sia. Tapi kalau kita tulus pada orang yang tepat, maka ketulusan kita tidaklah berakhir dengan sia-sia. Yusuf dan Maria tahu kepada siapa dia tulus, kepada siapa dia bercerita, kepada siapa dia mengungkapkan pergumulannya ini. Mereka berdua mengungkapkan itu kepada Tuhan. Dan Yusuf mengungkapkan kecemasannya kepada Maria. Maria juga berkata, mengungkapkan pergumulannya kepada Yusuf. Saudara-saudari, memang di kitab suci tidak dituliskan secara eksplisit apa itu, bagaimana Yusuf mengatakannya kepada Maria dan bagaimana Maria mengatakannya kepada Yusuf. Tapi bisa kita mengimajinasikan bahwa Maria dan Yusuf ini mengungkapkannya secara benar kepada orang yang benar, kepada orang yang tepat.
maka ketulusan hati mereka berbuah dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita boleh tulus seperti Santo Yusuf, taat seperti Maria, boleh melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Paus Fransiskus menasihati kita bahwa Maria dan Yusuf itu sama-sama punya fiat, Bapak Ibu. Yang kita kenal selama ini adalah fiat Maria, bukan? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Yusuf tidak mengatakan itu, tapi Yusuf melakukan itu. Beberapa kali nanti dia mendengar sabda Tuhan dari malaikat, dia melakukannya. Yusuf lewat perbuatannya mengungkapkan fiatnya yang agung. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Saudara-saudari, mari kita juga boleh menyatakan fiat yang sama, supaya kehendak Tuhan boleh terlaksana. Tuhan memberkati.